pada pembelajaran kali ini diawali dengan penginformasian kegiatan pembelajaran kepada peserta didik melalui grup WA. Pada tahap ini, peserta didik mengamati media video yang telah diupload guru pada Google Classroom dan mencatat hal-hal yang dirasa penting. Setelah mengamati media video, peserta didik dapat mengerjakan LKPD yang telah terupload pada Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita mulai dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai selesai. Pada pembelajaran kali ini, aturannya tetap seperti yang kemarin. Kamera harus dihidupkan selama pembelajaran berlangsung. Kemudian, saya ingin mengingatkan bahwa link absen pembelajaran kita kali ini sudah saya share di grup WA. Nanti bisa kalian isi. Kemudian, ada yang ingat materi minggu lalu? Pergerakan nasional pada periode awal. Terima kasih, Anggi. Hari ini kita juga akan belajar tentang pergerakan nasional. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran studi literasi pengamatan dan penugasan model discovery learning, peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan organisasi pergerakan nasional pada periode radikal. Kemudian ada yang punya uang 2.000? Saya Gambarnya siapa ya? Muhammad Husni Tamrin, Siapa sih Husni Tamrin itu? tokoh pergerakan nasional. Ada yang tahu lagi yang lebih spesifik? Saya, Bu. Kalau tidak salah, tokoh GAPI, Bu. Oh, benar sekali. Muhammad Husni Tamrin adalah tokoh pergerakan nasional. Tepatnya beliau adalah tokoh yang mendirikan organisasi GAPI. Gambar yang terdapat pada mata uang Adalah tokoh-tokoh atau pahlawan yang berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kalian bisa mewarisi semangat juang dari pahlawan ini dengan cara terus semangat belajar agar bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif tentunya. Kemudian kita masuk pada pembelajaran inti, yang mana pembelajaran kali ini kita menggunakan model discovery learning. Pada tahap 1 dan 2 beserta 3, kalian sudah kerjakan secara individu di rumah, secara mandiri, yaitu mengamati video dan mencatat hal-hal penting, dan juga kalian juga sudah mengerjakan LKPD. Itu. Pada tahap pembelajaran sinkronik ini, kalian pada tahap yang keempat, yaitu pembuktian dan juga menarik kesimpulan. Materi awalnya adalah organisasi pergerakan nasional. Itu ada periode radikal dan juga periode bertahan. Periode radikal memiliki ciri-ciri organisasi ini menolak bekerja sama atau bersikap non-kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda dan juga menuntut tegas kemerdekaan. Organisasi pada periode radikal ini terdiri dari Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan juga Partai Nasionalis Indonesia. Kemudian, pada periode bertahan, mereka memiliki ciri-ciri lebih modern dan menahan diri. Mereka juga bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Belanda untuk mencapai kemerdekaan. Organisasi ini terdiri dari Taman Siswa, Parindra, dan juga GAPI. Itu adalah organisasi pergerakan nasional dengan ciri-ciri periode radikal dan juga periode bertahan. Organisasi pergerakan nasional periode radikal. Yang pertama itu ada Perhimpunan Indonesia. Didirikan pada tahun 1908 di Belanda oleh mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan orang Indonesia di Belanda. Artinya tujuan ini masih masuk pada bidang sosial budaya. Kemudian pada tahun 1913
ini masuklah anggota baru, yaitu Cipto Mangunkusumo dan juga Ki Hajar Dewantara. Yang mana sejak masuknya tokoh-tokoh ini, maka Perhimpunan Indonesia mulai memikirkan masa depan bangsa Indonesia. Artinya ini sudah memasuki ranah politik. Perhimpunan Indonesia menganjurkan agar semua organisasi pergerakan nasional menjadi konsep Indonesia Merdeka sebagai program utamanya. Anggota-anggotanya ini bersikap militan dan dicurigai oleh pemerintah Belanda sehingga dituding ikut mendalangi PKI. Akhirnya mereka ditangkap namun dibebaskan kembali karena tidak terbukti bersalah. Yang kedua adalah Partai Komunis Indonesia. Partai ini didirikan oleh Hans Nevlin. Partai ini juga merupakan partai yang menyusup dalam tubuh Sarekat Islam, sehingga Sarekat Islam itu akhirnya dibagi menjadi Sarekat Islam Merah dan juga Sarekat Islam Putih. Pada tahun 1927, oleh Belanda, PKI ini dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang. Kemudian, yang ketiga adalah PNI. PNI didirikan oleh IR Soekarno pada tahun 1926. Tujuannya adalah Indonesia merdeka dengan asas berjuang, berdiri di atas kaki sendiri. Karena tujuan PNI ini sangat mengkhawatirkan Belanda, akhirnya banyak tokoh-tokoh PNI ini yang ditangkap. Sehingga dalam perkembangannya PNI ini terpecah menjadi dua, yaitu Partai Indonesia atau Partindo dan juga PNI baru atau PNI Pendidikan. Yang keempat, ini ada Partai Indonesia atau Partindo. Dibentuk pada 20 April 1931 dengan Sartono sebagai ketuanya. Tujuan dari Partindo ini adalah mencapai sebuah negara Indonesia merdeka dan kemerdekaan itu dapat dicapai jika seluruh komponen bersatu. Akhirnya, pada tahun 1923, Bung Karno gabung dan kembali mempertegas paham Marxisme sehingga partai ini dianggap non-kooperatif. Akhirnya ditangkaplah Bung Karno lagi sehingga partai ini harus dibubarkan pada tahun 1936. Yang berikutnya adalah PNI baru atau PNI Pendidikan. Dibentuk pada tanggal 27 November 1931. PNI baru lebih menekankan pendidikan dan kesederhanaan berbangsa bagi para anggotanya. Kemudian, karena sikap non-kooperatifnya dengan Belanda, Muhammad Hatta dan Syahrir ini dibuang ke Boven Digul, Papua pada tahun 1934 dan kemudian dipindahkan lagi ke Banda dan Sukabumi. Ini kita memasuki organisasi pergerakan nasional Indonesia pada periode bertahan. Di sini terdapat organisasi Taman Siswa yang pertama. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Partai ini tidak bersifat politik atau organisasi ini tidak bersifat politik. Taman Siswa meyakini bahwa pendidikan sebagai sarana lebih efektif untuk transformasi sosial dan menjadi resep unggul untuk memajukan bangsa. Pada Taman Siswa ini juga menerapkan 3 konsep pengajaran, yaitu ing ngarsa Sang Tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Karena jasanya dalam bidang pendidikan, maka hari lahir dari Ki Hajar Dewantara ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua, ini ada Partai Indonesia Raya atau Parindra yang merupakan gabungan dari Budi Utomo, PBI, Serikat Sumatera, dan Serikat Celebes dengan ketuanya adalah Sutomo.
Tujuannya adalah terwujudnya Indonesia Raya. Parindra menunjukkan sikap kooperatif dan moderat yang membuatnya dapat mendudukkan wakilnya di Volkskrant. Kemudian yang ketiga adalah GAPI. Ini tokoh yang kita bahas pada apersepsi tadi. GAPI didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin pada tanggal 21 Mei 1939. Partai ini merupakan gabungan dari Parindra, Gerindo, PSSI, Partai Persatuan Katolik, Persatuan Minahasa, Partai Pasundan, dan Partai Islam Indonesia. Kongres 1 dilaksanakan pada 4 Juli 1939 dan mengusung semboyan Indonesia berparlemen. Kemudian, GAPI juga mengadakan Kongres Rakyat Indonesia pada Desember 1939 dengan keputusan penting yang didapat, yaitu menetapkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, kemudian peningkatan penggunaan bahasa Indonesia bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kita memasuki pada materi peristiwa Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda tahun 1927 dibentuk oleh Jong Java, perkumpulan dari organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia, dengan tujuan menyatukan seluruh pemuda Indonesia. Organisasi ini mempelopori Kongres Pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Kongres pertama dilaksanakan di Jakarta pada 30 April 1926, diketuai oleh Muhammad Tabrani, yang menghasilkan semua pemuda agar bersatu oleh organisasi pemuda dan mempersiapkan Sumpah Pemuda. Yang berikutnya adalah Kongres Pemuda II, diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito, dan dalam kongres ini menghasilkan seluruh organisasi kepemudaan melebur ke dalam Indonesia Muda. Seluruh pemuda dalam kongres mengikrarkan Sumpah Pemuda. Satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tujuan kongres yaitu membentuk badan sentral kepemudaan, memajukan paham berbangsa, dan mempererat hubungan antara semua pemuda di Indonesia. Ini adalah isi dari Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu adalah isi dari Sumpah Pemuda. Kalian sebagai pemuda Indonesia harusnya dapat menerapkan dan menteladani jiwa semangat para pemuda dalam Sumpah Pemuda. Kemudian dari sini ada yang ditanyakan. Bu, saya mau tanya. Silahkan. Apakah Taman Siswa itu seperti nama sekolah dekat rumah saya ya? Ivan pernah melihat di sekitar rumahnya bahwa itu adalah nama sekolah. Benar, Ivan. Taman Siswa ini dalam pembelajaran kita itu adalah organisasi yang berkecimpung dalam bidang pendidikan. Jadi bukan hanya di tempat Ivan saja yang ada nama sekolah Taman Siswa, tapi di daerah-daerah lain juga terdapat beberapa sekolah dengan nama Taman Siswa. Kita lanjutkan dengan presentasi hasil LKPD yang telah kalian kerjakan secara mandiri. Silahkan yang pertama, siapa yang mau presentasi duluan? Saya, Bu. Silahkan Cindy bisa mempresentasikan hasil pekerjaannya. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia, periode Rambunan Indonesia atau PI.
Didirikan pada tahun 1908 di Belanda oleh mahasiswa Indonesia di Belanda. Tujuan memperjuangkan kepentingan Indonesia di Belanda. Pada tahun 1913, Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara masuk dan mulai memikirkan masa depan bangsa Indonesia. PI menganjurkan agar semua organisasi pergerakan nasional menjadi konsep Indonesia Merdeka sebagai program utamanya. Anggota-anggota PI yang bersikap militan ini dicurigai pemerintah Belanda sehingga dituding ikut mendalangi PKI, Partai Komunis Indonesia. Didirikan pada tahun 1914 oleh tokoh sosialis Belanda. ISDF adalah Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda yang anggotanya terdiri dari orang Belanda dan orang pribumi. Semaun, Tan Malaka, Alimin, dan Darsono. Pada tahun 1920, nama ISDF diubah menjadi Partai Komunis Hindia. Selanjutnya pada tahun 1924 berubah menjadi Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1926 PKI melanjutkan pemberontakan terhadap Belanda, tetapi gagal. PKI menghendaki terbentuknya sebuah republik. Pada tahun 1927 oleh Belanda, PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Organisasi Pergerakan Indonesia Periode Radikal. 3. Partai Nasional Indonesia atau PNI. Didirikan oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1926. Tujuan didirikannya adalah Tujuan PNI sangat mengkhawatirkan Belanda, akibatnya banyak tokoh PNI yang ditangkap. 4. Partai Indonesia, Partindo. Dibentuk pada tanggal 20 April 1931 dengan Mr. Sartono sebagai ketuanya. Bertujuan untuk mencapai sebuah negara Indonesia merdeka, dan kemerdekaan itu dapat dicapai jika seluruh komponen bersatu. Pada tahun 1923, Bung Karno gabung dan kembali mempertegas paham marxisme atau non-kooperatif, akhirnya ditangkap lagi. Dan pada tahun 1936 Partindo dibubarkan. 5. PNI baru atau PNI Pendidikan dibentuk pada tanggal 27 November 1931. Pendidikan lebih menekankan pendidikan politik dan kesadaran berbangsa bagi para anggotanya. Karena sikap non-kooperatif dengan Belanda, Hatta dan Sahri dibuang ke Boven di Papua pada 1934 dan kemudian masuk lagi ke Belanda dan Sukabumi. Terima kasih Cindy. Dari apa yang dipresentasikan Cindy, ada yang mau menambahkan atau ada yang mau tanya? Ya Bu, ingin menambahkan. Silakan Della. Sebenarnya Partindo dan PNI baru pecahan dari Partai Nasionalisme Indonesia. Kita lanjutkan pada presentasi yang kedua. Silakan, siapa yang mau? Saya Bu. Silakan Vina. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia Periode Bertahan. 1. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Taman Siswa tidak bersifat politik. Taman Siswa menerapkan 3 konsep pengajaran, yaitu Inarso Sutulodo, Ingkati Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. 2. Partai
Indonesia Raya atau Parindra. Partai Indonesia Raya merupakan gabungan dari Budi Utomo, PBI, Serikat Sumatera, dan Serikat Cebeles dengan ketuanya Sutomo. Tujuannya terwujudnya Indonesia Raya. Ketiga, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin pada tanggal 21 Mei 1939. Partai ini melakukan kongres yang pertama dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 1939 dan mengusung semboyan Indonesia berparlemen. Dari presentasinya Vina, ada yang mau ditanyakan? Apa saja yang dihasilkan dari Kongres Rakyat Indonesia yang diselenggarakan oleh GAPI? Ada yang mau membantu menjawab? Desember 1939, GAPI mengadakan Kongres Rakyat Indonesia di Jakarta dengan keputusan penting penanaman bendera merah putih sebagai bendera kebanggaan. Kita lanjutkan pada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran pada hari ini terdiri dari 10 soal yang berupa pernyataan, di mana kalian harus menentukan benar atau salahnya pernyataan tersebut. Mulai soal yang pertama, organisasi pergerakan nasional pada periode radikal menolak bekerja sama atau bersikap non-kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda dan menuntut tegas kemerdekaan. Pernyataan tersebut jawabannya benar atau salah? Silahkan. Jawabannya benar semua. Di organisasi pergerakan nasional pada periode radikal memang menolak bekerja sama atau bersikap non-kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Kemudian kita masuk pada soal nomor 2. Tujuan awal didirikannya Perhimpunan Indonesia adalah untuk memerdekakan Indonesia. Artinya, organisasi ini menyentuh ranah bukan sosial budaya. Pernyataan tersebut benar atau salah? Silahkan dijawab. Soal nomor 2, jawabannya adalah salah. Tujuan awal didirikannya Perhimpunan Indonesia itu sebenarnya adalah untuk membantu mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di Belanda sana. Artinya tujuannya masih dalam sosial budaya, baru dalam perkembangannya memasuki ranah politik. Jadi untuk soal nomor 2 itu jawabannya adalah salah. Kemudian soal yang berikutnya. Tokoh-tokoh PKI adalah orang-orang yang dulunya merupakan anggota Serikat Islam. Benar atau salah? Silakan dijawab. Terima kasih. Jawabannya benar. Ini pembahasannya. Jadi, tokoh-tokoh PKI adalah orang-orang yang dulunya merupakan anggota dari Serikat Islam. Tokoh-tokoh tersebut seperti Semaun, Darsono, Alimin, itu adalah tokoh-tokoh yang dulunya bergabung dalam Serikat Islam. Kemudian mereka terpengaruh paham-paham komunis sehingga mereka harus terpecah dari Serikat Islam dan bergabung pada Partai Komunis Indonesia. Soal yang berikutnya. GAPI atau Gabungan Politik Indonesia yang didirikan oleh Husni Tamrin pada 21 Mei 1939 merupakan gabungan dari Partai Budi Utomo dan PBI beserta partai lainnya. Jawabannya benar atau salah? Silakan dijawab. Jawabannya cukup bervariatif. Yang menjawab Agustina, apa jawabannya? Pinka belum kelihatan. Salah. Jadi yang menjawab benar cuma Jani, terus siapa lagi? Syahda. Siapa lagi yang benar?
Ivan, ayo ditampilkan lagi yang serempak biar kelihatan. Syafrida, tampilkan. Pinka, Lira. Ayo 1, 2, 3 ditampilkan. Jawaban benar dari Dani, kemudian Novia, kemudian Mitalia. Jawaban yang tepat itu memang benar. Soal nomor 10. Urutan Sumpah Pemuda yang disajikan pada PowerPoint ini sudah benar apa belum? Kan dijawab. Jawabannya adalah salah. Ada yang tahu urutan Sumpah Pemuda yang benar? Saya, Bu. Silakan Dani. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kemudian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita? Saya, Bu. Silakan Amelia. Organisasi Pergerakan Nasional periode radikal. Iki ciri: 1. Menolak bekerja sama atau bersifat non-kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Kemudian, dari pembelajaran hari ini, ada yang bisa membuat refleksi? Silahkan Lira. Makna Sumpah Pemuda bagi saya adalah menjadi tonggak penting bagi persatuan bangsa Indonesia, di mana saya harus dapat mewarisi semangat juang para pemuda dengan selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Terima kasih Lira. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa tugas LKPD kalian harus dikumpulkan pada Google Classroom sebelum jam 3 sore nanti. Kemudian materi minggu depan kita akan mempelajari tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Mengakhiri pembelajaran hari ini, kita membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.